Mungkin kalian punya atau kalian pernah lihat di waktu kalian bongkar rumah simbah, atau kalian pernah main ke saudara kalian yang memang sudah sepuh. Nah, saya akan kasih informasi mengenai seri yang dicari dan dibeli mahal oleh kolektor ya. Salah satunya uang kuno yang dicari oleh kolektor ya ini ya, seri Pak Dirman. Ini adalah salah satu uang kuno yang memang dicari dan dibeli oleh kolektor. Bagi kalian yang punya, boleh komen atau boleh langsung WA ke nomor kami. Nanti akan kami beli, kami hargai sesuai kondisi ya. Soalnya di dunia uang kuno, kondisi sangat berpengaruh mengenai harganya. Atau kalian punya uang kuno, serinya seri seperti ini. Boleh ditawarkan ke kami jika memang kondisinya layak koleksi. Boleh ditawarkan kami jika memang kalian punya. Yang dicari dan dibeli oleh kami yaitu seri-seri seperti ini. Jadi bukan sembarang saya beli, tidak semua saya beli. Karena yang ada harganya uang kuno itu tidak semua. Jadi kalian harus cerdas kalau lihat konten. Soalnya tidak semua konten memberitakan berita-berita benar. Halo, selamat siang ya, pecinta uang kuno. Kembali lagi bersama kolektor uang kuno nih. Nah, bagi kalian yang tidak tahu dan tidak paham mengenai uang kuno, khususnya uang yang dicari, dibeli oleh kolektor, dibeli dengan harga yang memang sesuai serinya ya. Soalnya tidak semua uang kuno itu dicari apalagi dibeli oleh kolektor ya. Nah, mungkin kalian punya uang kuno seri seperti ini. Nah, ini adalah salah satu uang kuno. Uang kuno yang benar-benar dicari dan benar-benar dibeli. Jadi bukan sembarang uang kuno yang ditawarkan ke kolektor ya. Soalnya banyak konten kreator abal-abal yaitu penyebar berita-berita hoax ya. Berita-berita palsu yang bikin konten sembarangan mengenai seputar uang kuno ya. Nah, seri-seri seperti ini jika kalian punya, boleh ditawarkan ke kolektor, pasti jelas dibeli jika uang kunonya sesuai contoh. Nah, bagi kalian yang tidak tahu seri ini, saya coba jelaskan ya. Ya, ini adalah uang kuno pecahan 5.000 seri Jenderal Sudirman. Salah satu uang kuno yang dicetak pada tahun 1968. Salah satu uang kuno pecahan terbesar kedua untuk seri Pak Dirman. Karena pecahan seri Pak Dirman itu ada beberapa pecahan ya. Yang terkecil yaitu pecahan Rp1, lalu pecahan Rp2,5, Rp5, Rp10, Rp25, Rp50, Rp100, Rp1.000, Rp5.000, dan pecahan terakhir yaitu pecahan Rp10.000. Nah, ini adalah pecahan kedua terbesar seri Pak Jenderal Sudirman. Nah, bagi kalian yang tertarik di dunia uang kuno,
kalian itu harus tahu ya, seri-seri seperti apa yang benar-benar dicari, benar-benar dibeli oleh kolektor. Nah, sebelum kalian menjual ke kolektor, kita harus tahu ya, kondisi barang yang kita jual seperti apa. Soalnya jelas, kalau uang kuno kondisinya bekas, apalagi banyak sekali cacat alias bekas lipatan atau sobek, itu sangat berpengaruh untuk harganya. Nah, makanya tidak semua uang kuno itu dibeli dengan harga mahal. Dibeli mahal jika memang kondisinya bagus, dibeli mahal jika memang barang tersebut barang langka. Karena tidak semua uang kuno ternyata harganya mahal. Ada banyak uang kuno yang ternyata harganya masih murah. Saking murahnya uang kuno terkadang tidak dicari dan tidak dibeli kalau cuma sedikit. Nah, kalau banyak bisa dibeli. Karena kalau kita menjual uang kuno dan jumlahnya ternyata cuma sedikit, ternyata kolektor terkadang tidak mau ya, bukan tidak mampu karena uangnya, tetapi karena memang seri tersebut serinya masih tergolong murah. Nah, kalau seri-seri seperti ini jelas dicari dan dibeli sama kolektor. Kalau kalian punya, coba boleh ditawarkan ke kolektor atau komen di channel kami ya. Nanti banyak orang yang mengintai atau saya membeli jika kalian memang punya uang kuno seri-seri seperti ini. Nah, seri ini juga dicari dan dibeli mahal oleh kolektor jika memang kondisinya bagus ya. Kalau kalian punya seri-seri seperti ini, jelas itu jenis yang dicari, jelas jenis yang dibeli oleh kolektor. Nah, bagi kalian yang tidak paham pasti akan beranggapan bahwasanya setiap yang dicari, setiap yang dibeli oleh kolektor bernilai tinggi. Padahal tidak ya. Mau kolektor mau pedagang sama-sama mencari harga yang murah. Begitupun juga pembeli. Pembeli juga membeli dengan harga kepenginnya yang murah. Nah, salah satunya ini ya. Uang kuno ini cukup langka ya. Tetapi walaupun langka, harganya masih tergolong murah jika kondisinya juga kurang bagus. Ya, ini adalah uang kuno masa penjajahan Belanda ya. Jadi waktu kita belum merdeka, kita dijajah oleh Jepang, oleh Belanda. Nah, ini menjadi salah satu buktinya ya. Uang kuno yang diedarkan diciptakan oleh Belanda. Mungkin sebagian orang yang lahir setelah tahun 90, tahun 80, tahun 2000 ya, tidak akan pernah tahu jika kalian tidak suka membaca, jika kalian tidak belajar mengenai sejarah ya. Nah, ini adalah salah satu contoh bukti nyata masa penjajahan Belanda. Bisa dilihat dari detail ejaannya ya. Jelas sekali bahwasanya ini adalah uang kuno. Perpaduan bahasa Belanda dan Indonesia ya. Ejaannya juga ejaan Belanda menjadi bukti ya. Nah, ini adalah salah satu uang kuno yang memang dicari dan dibeli oleh kolektor. Tetapi walaupun dicari, walaupun dibeli oleh kolektor, ternyata kalau kondisinya bekas, harganya ternyata masih murah ya. Nah,
Kalau kalian percaya ya, untuk kondisi bekas harganya ternyata cuma ratusan ribu ya. Harganya cuma ratusan ribu, belum sampai 300 untuk kondisi bekas. Kalau kondisinya bekas bagus, nah sudah lebih bagus, di atas 500 kalau kondisinya memang bagus. Nah, kalau kondisinya baru, beda lagi ya bos. Kalau sudah baru, biasanya memang susah dicari, maka wajar kalau kondisinya bagus, harganya mahal. Nah ya, jelas ya. Yang dicari, yang dibeli oleh kolektor, seri-seri seperti ini. Bukan seri-seri kelapa sawit, bukan seri-seri koin yang belum lama beredar. Apalagi seri-seri angklung. Jelas koin itu masih berlaku, jelas koin itu masih bisa digunakan untuk alat transaksi. Jadi tidak mungkin dicari dibeli oleh kolektor. Karena kita tidak beli pun, kita masih bisa mendapatkan koin-koin angklung, koin-koin melati. Karena memang masih berlaku ya. Kita bisa dapatkan di kembalian warung atau di minimarket. Hanya orang yang tolol yang percaya kalau seri angklung dicari dan dibeli oleh kolektor. Hanya orang yang tidak tahu info tetapi dia nekat bikin konten. Jika yang diberitakan ternyata berita-berita palsu ya. Saya tidak tahu tujuan Anda itu apa bikin berita-berita hoax ya. Padahal saya sering bikin video mengenai seputar uang-uang kuno yang dicari dibeli oleh kolektor, seri-seri seperti apa. Ternyata orang-orang kita ternyata lebih tolol ya. Masih yang banyak percaya mengenai konten-konten hoax ya. Dan mungkin saya yakin ya, ada beberapa oknum yang sudah tertipu oleh konten-konten hoax ya. Salah satunya yaitu dikarenakan diiming-imingi akan dibeli dengan harga mahal, lalu kalian dikasih link untuk pendaftaran pembelian. Padahal kalau di logika ya, kalau kita menjual otomatis kita ingin dapat uang, bukan kita harus mengeluarkan uang ya. Tetapi namanya juga orang bodoh, orang tolol ya, percaya-percaya saja ya. Silakan, nah intinya saya coba menjelaskan kepada kalian bahwasanya saya kasih tahu info yang penting. Jika kalian simak video saya akan kalian tahu mengenai seri-seri yang seperti apa yang dicari, yang dibeli oleh kolektor. Nah, semoga bermanfaat informasi dari kami. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe agar konten kami terus berkembang, terus kasih informasi kepada kalian semua mengenai detail-detail uang kuno, mengenai harga, mengenai seri-seri yang dicari dan dibeli mahal oleh kolektor. Terima kasih, selamat siang, salam dari kolektor uang kuno ya.